I'm 75 now, and I can't remember anybody except the Queen Bee. Di tengah ruangan pengadilan kecil yang dipenuhi oleh kesunyian penuh tekanan dan sorotan tajam dari para wartawan, berdirilah seorang wanita yang bukan hanya seorang ratu, melainkan juga sosok yang rapuh dan manusiawi, Ratu Camilla. Usianya sudah menua, namun matanya yang berkaca-kaca memancarkan pergolakan batin yang mendalam. Suasana resmi penuh simbolisme ini, dari lantai kayu jati yang mengkilap, bangku saksi yang dipoles dengan telaten, hingga tirai berat yang menggantung di jendela besar, menjadi panggung bagi sebuah pengakuan yang akan mengguncang fondasi keluarga kerajaan dan institusi monarki itu sendiri. Camilla, dengan suara bergetar dan tangan yang gemetar, mengungkapkan sebuah kebenaran yang tak pernah terbayangkan oleh dunia. Aku tidak pernah menginginkan mahkota ini. Yang aku inginkan hanyalah dia. Kalimat sederhana itu meledak di dalam ruang dengar yang sebelumnya penuh kebuntuan. Raja Charles, yang duduk tak jauh dari sana, menyeka air matanya, menandai ekspresi duka dan pengkhianatan yang bercampur menjadi satu. Konflik kekuasaan tradisional dan beban warisan yang selama ini tersembunyi kini terekspos dalam bentuk rahasia surat-surat lama, aib keluarga, dan pengakuan yang bisa meruntuhkan dinding kerajaan yang telah berdiri selama berabad-abad. Camilla terperangkap antara kesetiaan kepada suami dan kehilangan dirinya sendiri dalam permainan kekuasaan yang tak berujung. Motivasi terdalamnya, meski berusaha melindungi, justru menimbulkan keretakan yang dalam. Kerentanannya terlihat jelas saat ia berdiri sebagai wanita yang hampir lelah oleh beban sejarah dan janji-janji yang harus ditepati. Pengadilan itu bukan sekadar arena hukum. Ia menjadi simbol ketegangan antara tradisi dan reformasi, antara kekuasaan lama dan kebutuhan akan perubahan. Semua mata tertuju pada Camilla dengan harap-harap cemas, sementara dunia bertanya-tanya. Apakah pengakuannya ini akan menjadi awal dari runtuhnya monarki yang selama ini tampak tak tergoyahkan? Atau justru membuka jalan bagi era baru, di mana kebenaran dan kemanusiaan mengambil tempat di atas protokol dan topeng kekuasaan? Dalam gema keheningan setelah pengakuan itu, muncul pertanyaan besar dan menggantung. Apakah ini hanya permulaan dari pergolakan yang masih panjang? Ataukah titik balik yang akan merombak struktur kekuasaan dan sosial politik secara mendalam? Ruang pengadilan kecil di London itu kini berubah menjadi saksi bisu masa depan yang gelisah dan penuh tanda tanya. Di ruang sidang kecil yang dipenuhi ketegangan, saat langkah Ratu Camilla menuju tempat saksi terdengar berat dan penuh makna, semua mata tertuju padanya. Ia menatap Raja Charles dengan mata yang dipenuhi kejujuran yang tak pernah terlihat sebelumnya. Raja Charles, tanpa beranjak sedikit pun, membalas tatapan itu, seperti saling mengiyakannya pada sebuah kebenaran yang terlalu lama terpendam. Lalu terdengarlah kalimat yang mengguncang semua yang hadir. Aku tidak pernah menginginkan mahkota ini. Yang aku inginkan hanyalah dia. Kalimat tersebut menyulut keheningan yang mendalam, sebuah kejujuran yang bukan hasil sandiwara, melainkan sebuah pengakuan dari relung hati seorang wanita yang menanggung beban bertahun-tahun. Suara Camilla bergetar. Ia mengakui telah menyembunyikan dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan Putri Diana, rencana waris awal, dan surat-surat pribadi yang pernah bertukar antara dia dan Charles sebelum mereka menikah. Upaya tim pembela untuk menghentikan pengakuan itu sempat muncul, namun hakim mengizinkannya untuk berbicara terus. Ungkapan berikutnya bahkan lebih menyayat hati. Aku berbohong untuk menyelamatkannya, tapi aku kehilangan diriku sendiri. Ini bukan sekadar seorang ratu yang mengakui kesalahan, melainkan seorang wanita yang runtuh di bawah tekanan, rasa bersalah, dan rahasia yang menyiksa selama puluhan tahun. Saat itu, seluruh keluarga kerajaan, baik yang menyaksikan di ruang sidang maupun yang berada di balik tembok istana, tahu tak ada yang akan sama lagi. Momen itu merobek citra kuat dan terkendali yang selama ini dengan hati-hati mereka bangun. Namun, kejutan terbesar bukan hanya pengakuan publik itu. Rahasia sebenarnya berasal dari surat-surat rahasia yang disebutkan Camilla, surat-surat pribadi dan sangat dijaga ketat. Surat-surat ini bukan sekadar catatan biasa. Mereka adalah benang terakhir yang menjaga sebuah rahasia besar yang Charles selama ini berusaha sembunyikan dari mata dunia. Surat-surat rahasia itu disimpan rapi di arsip Windsor dalam beberapa amplop tersegel, menjadi saksi bisu sejarah yang terancam terbongkar. Di balik kemewahan mahkota yang selama ini tampak tak tersentuh, terungkap sebuah kotak kulit yang berisi surat-surat rahasia yang mengguncang fondasi kerajaan. Surat-surat yang ditulis oleh Raja Charles kepada Camilla pada era 1980-an, ketika ia masih menikah dengan Putri Diana, bukan sekadar catatan cinta, melainkan juga strategi dan rahasia yang terkait erat dengan masa depan monarki. Awal mula bocoran ini adalah seorang staf istana yang secara anonim menyerahkan surat-surat tersebut kepada seorang jurnalis, yang kemudian menyalurkannya ke pengacara, hingga menyulut sebuah krisis hukum besar dalam institusi kerajaan. Isi surat-surat tersebut menguak ketakutan, kegelisahan, dan pergerakan Diana yang menjadi sorotan, serta rencana-rencana kontingensi yang menyerupai strategi suksesi kerajaan.
Surat dari Camilla kepada penasihat pribadinya yang membahas kemungkinan penghancuran dokumen tertentu menimbulkan pertanyaan serius tentang upaya disengaja untuk mengubah atau menghapus bagian sejarah. Di persidangan, Camilla mengakui bahwa penyembunyian surat-surat itu bukan untuk menipu, melainkan demi menjaga stabilitas dan kehormatan monarki karena menurutnya publik dan Charles sendiri belum siap menghadapi kebenaran tersebut. Namun, para analis hukum menilai bahwa tindakan ini sangat serius dan berpotensi melanggar hukum, mengingat surat-surat itu terkait sengketa waris yang masih berlangsung. Walaupun surat-surat itu bersifat pribadi, dampaknya sangat luas terhadap citra monarki, warisan Diana, dan garis suksesi kerajaan. Pengakuan di pengadilan membuka lembaran baru yang penuh pengakuan dan konflik mendalam, yang berpotensi mengubah wajah dan masa depan kerajaan yang selama ini berdiri megah namun rapuh di balik layar. Krisis ini bukan hanya soal cinta dan strategi, tapi tentang bagaimana sejarah dan kekuasaan dikelola, serta bagaimana kebenaran dan rahasia berbaur dalam intrik kerajaan yang rumit. Pemberitaan dari media cetak dengan judul-judul mengejutkan memenuhi halaman depan, tetapi satu pertanyaan terbesar masih menggantung di udara, mengapa Camilla berbohong? Apa sebenarnya yang ia coba lindungi? Apakah Raja Charles? Ataukah dirinya sendiri? Ataukah sesuatu yang lebih dalam lagi? Bagian berikutnya dari kesaksiannya meninggalkan semua orang, terutama sang raja, dalam tangisan yang tak terbendung. Pengakuan emosional Camilla mengguncang hati siapa saja yang mendengarnya. Wanita yang selama ini dikenal dengan ketenangannya, yang tak pernah goyah meski tabloid menempatkannya sebagai sosok antagonis di masa Diana, akhirnya terbuka dengan kejujuran yang menyayat hati. Walaupun surat-surat itu bersifat pribadi, dampaknya sangat luas terhadap citra monarki, warisan Diana, dan garis suksesi kerajaan. Pengakuan di pengadilan membuka lembaran baru yang penuh pengakuan dan konflik mendalam. Hakim memberikan waktu istirahat singkat dalam sidang tersebut, tetapi Camilla menolak. Biarkan aku menyelesaikan, pintanya dengan tegas. Dan kemudian ia mengucapkan sesuatu yang membuat Raja Charles pun tak kuasa menahan air mata. Aku tahu aku adalah alasan mengapa dia terluka. Dalam ruang sidang yang penuh ketegangan, ketika Camilla mengucapkan pengakuan emosionalnya, Raja Charles membalas dengan bisikan penuh penyesalan. Aku juga minta maaf. Meskipun ruang sidang berakhir, konsekuensi bagi keluarga kerajaan baru saja dimulai. Pengakuan Camilla tidak hanya membuka luka lama, tetapi juga memicu pertanyaan baru yang tidak pernah ingin dijawab oleh istana. Apa lagi yang tersembunyi? Siapa lagi yang terlibat? Reaksi paling diam justru datang dari Pangeran William, putra mahkota yang menerima salinan lengkap kesaksian Camilla beberapa jam setelah sesi berakhir. Tanpa kata pun, ia menutup berkas tersebut, berdiri, dan meninggalkan ruangan dengan ekspresi penuh luka seolah dipukul dengan keras ke dada. Menurut seorang ajudan, dia tampak seperti baru saja dipukul di perut. Bagi William, ini bukan sekadar dokumen hukum atau pengakuan sejarah. Ini tentang kepercayaan dan warisan ibunya, Putri Diana. Meskipun secara publik Camilla dan William tetap menjaga sikap sopan, secara pribadi William belum pernah benar-benar memaafkan Camilla atas pernikahannya dengan ayah William, perlakuan senyap di balik dinding istana, dan terutama atas upayanya merombak narasi sejarah. Yang paling menyakitkan adalah kutipan dari pengakuan Camilla, "Aku tahu Diana tidak akan pernah selamat dari semua ini, tapi aku tetap melanjutkannya." Kalimat itu berulang kali dibaca William, bukan hanya sebagai penghinaan pribadi, tetapi juga sebuah belati yang menusuk hati segala sesuatu yang telah ia perjuangkan selama ini. Seorang sahabat keluarga yang dekat dengan William mengungkapkan, dia selalu percaya pada tugas dan mahkota. Tapi ketika kebenaran membuat tugas itu tampak seperti rahasia, semua menjadi terguncang. Dan sekarang, sebagai calon raja masa depan, William dihadapkan pada keputusan yang mengerikan. Di balik pagar istana yang tertutup rapat dan bayang-bayang kejayaan kerajaan, Raja Charles menghadapi dilema paling berat dalam hidupnya, bukan sebagai monarki yang menguasai tahta, tapi sebagai seorang suami yang terperangkap dalam spiral kesetiaan, cinta, dan rahasia. Setelah pengakuan penuh emosi Camilla di ruang sidang yang menggemparkan seantero dunia, semua mata kembali pengumuman pada Charles, sosok yang selama ini menjadi lambang kestabilan dan wibawa. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Raja Charles, di balik sosok yang tegas dan tenang, adalah seorang pria yang terbelah oleh beban berat yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Keesokan harinya, dalam sebuah pertemuan tertutup dengan para penasihat seniornya, suara Raja Charles yang biasanya tetap tenang dan penuh kontrol kini bergetar penuh kesedihan. Ia dengan jujur membela istrinya, Camilla, yang dianggap banyak pihak sebagai sumber utama krisis dan pengkhianatan. Dia tidak melakukan semua ini untuk menipu siapapun, katanya dengan suara penuh lirih namun kuat. Dia melakukannya karena ketakutan. Untuk aku, untuk kita semua. Pengakuan itu mengungkap sebuah sisi kemanusiaan yang jarang sekali terlihat dalam sejarah monarki. Ketakutan yang menggerogoti seseorang hingga membuatnya melakukan pilihan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya.
Charles mengakui bahwa ia mengetahui keberadaan surat-surat rahasia yang selama ini disembunyikan Camilla. Ia mengetahui bahwa Camilla pernah berpikir untuk menghancurkan beberapa surat tersebut, namun tidak pernah mencegah ataupun mendorongnya untuk melakukannya. Ini adalah beban yang dibawa Camilla sendirian, dan Charles mengaku merasa bahwa jika ada yang harus disalahkan di pengadilan bukanlah dirinya atau istrinya, melainkan dirinya sendiri. Pernyataan ini membuat ruang pertemuan itu hening penuh tanda tanya. Apakah Raja Charles berani mengakui kesalahannya demi melindungi istrinya? Ataukah sebuah upaya untuk menyedot kemarahan publik dan media agar peringatan hanya pada dirinya sendiri? Terlepas dari itu, ini adalah momen rapuh yang membuka celah kecil di mahkota kerajaan yang selama ini tampak kokoh. Namun, waktu tidak berpihak pada Raja Charles. Akankah Raja Charles tetap setia pada wanita yang pernah ia pertaruhkan segalanya untuknya? Ataukah pengakuan di pengadilan itu berarti akhir dari pemerintahan mereka bersama? Monarki kini berada di persimpangan jalan, dan dengan setiap rahasia yang terbisik, mahkota terasa semakin berat. Ini bukan hanya skandal kerajaan, tapi sebuah penentuan yang mungkin membuat Ratu Camilla tinggal selamanya.